Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bertemu lagi bersama saya Mimi Jamila Mahya dalam program Asmara. Untuk kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah dasar pendidikan anak. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu bahwa tanggung jawab pendidikan anak dibebankan kepada para orang tua, para guru, dan para pendidik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan amanah anak ini kepada orang tua untuk dibimbing, digembleng, dan dididik dengan sebaik-baiknya. Dan para orang tua memiliki peran dan tanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anaknya, untuk mencetak karakter anak-anaknya yang insya Allah bila orang tua mendidik dengan sebaik-baiknya, maka anak-anak pun akan lahir menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi sebaliknya, bila para orang tua melalaikan tugas dan tanggung jawab yang mulia ini, maka bagaimana mungkin kita mengharapkan generasi yang akan menjadi pemimpin di masa depan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya pendidikan anak ini dalam banyak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, untuk para orang tua dan calon-calon orang tua tentu harus mengetahui apa saja kaidah-kaidah dasar yang harus diketahui dan yang harus dipersiapkan untuk para orang tua, para pendidik, dan calon-calon orang tua serta calon pendidiknya. Dr. Nasya Ulwan di dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam menyebutkan ada dua ikatan penting yang menjadi kaidah-kaidah dasar dalam pendidikan anak. Yang pertama yaitu kaidah ikatan, dan yang kedua yaitu kaidah peringatan. Kaidah ikatan ini yaitu di mana seorang anak harus diikat oleh ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam, yang insya Allah prinsip-prinsip ini menjadi benteng yang akan melindungi anak-anak kita dari tantangan-tantangan yang akan dihadapi di masa depannya nanti. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kaidah ikatan ini yang pertama mencakup ikatan akidah. Ikatan akidah ini merupakan kaidah dasar yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak manusia. Karena bila akidahnya kuat, insya Allah dia akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Dia akan tumbuh menjadi individu-individu masyarakat yang akan mampu menghadapi tantangan zamannya.
Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ikatan akidah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam hadisnya untuk orang tua menanamkan dasar-dasar akidah kepada anak-anak kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iftahu ala sibyanikum kalimatan bila ilaha illallah." Bukalah telinga anak-anakmu dengan satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah dasar yang sangat penting yang harus ditanamkan kepada kaum muslim. Karena kalimat la ilaha illallah merupakan pilar yang pertama daripada pilar Islam itu sendiri, yaitu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yaitu engkau mengatakan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah ini akan menjadi akar bagi tumbuhnya seorang anak untuk ia tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan tangguh. Ibarat kita menanam, maka akidah adalah akar bagi pohon yang kuat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kaidah kedua daripada ikatan ini yaitu ikatan ruhiyah. Ikatan ruhiyah tak kalah pentingnya daripada ikatan akidah, karena ruhiyah merupakan hal yang paling penting daripada buah akidah itu sendiri. Seorang anak haruslah diberikan pemahaman bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, wabil khusus para orang tua, untuk memerintahkan anak-anak kita mendirikan sholat sejak usia 7 tahun. Murru auladakum wahum abna'u sab'a sinin wadribuhum wahum abna'u ashrin wafarriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat saat mereka berumur 7 tahun.
dan pukullah mereka di saat mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka di tempat tidur mereka. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu daripada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bagaimana para orang tua memerintahkan, mengajarkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah harian sedini mungkin. Karena di usia inilah di mana seorang anak tumbuh menjadi pribadi yang mulai mengetahui banyak hal. Karena itu, jika seorang anak tumbuh dalam lingkungan ibadah yang baik, maka insya Allah dia akan menjadi pribadi-pribadi yang taat dalam menjalankan perintah Allah dan mentaati Rasulnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, perintah sholat tentu memiliki sebuah konsekuensi ataupun buah yang insya Allah melahirkan karakter dan akhlak yang mulia. Terdapat sebuah perlindungan bagi seorang anak untuk dia menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah yang begitu masyhur, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Sholat menjadi penentu apakah seorang anak ini tumbuh menjadi anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seorang anak melakukan sholat dengan istiqomah, insya Allah dia akan memetik hasilnya, yaitu memiliki karakter atau akhlak yang mulia sebagaimana yang merupakan buah daripada keimanan seseorang. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam ikatan ruhiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada para orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka dengan pendidikan Al-Quran. Karena Al-Quran juga menjadi benteng bagi anak untuk ia tumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, dan untuk menghindari perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, murru auladakum bisalasati khiswalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa hubbi qiraatil Qur'an. Perintahkanlah anak-anakmu untuk mencintai nabimu, mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mencintai Al-Quran. Di dalam lingkungan masyarakat Islam, wabil khusus dalam masyarakat Indonesia yang menjadi negara umat Islam terbesar di dunia, alhamdulillah kita melihat tumbuhnya tempat pendidikan Al-Quran yang menjamur di setiap pelosok. Dan tentu ini merupakan sambutan daripada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu mendekatkan anak-anak kita kepada Al-Quran. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya.
semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam pendidikan ruhiyah, orang tua juga perlu memperkenalkan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya melakukan zikir atau mengingat Allah. Karena melalui zikir ini, spiritualitas atau ruhiyah seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bersih hatinya melalui proses zikir yang dilakukan setiap saat. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan banyak ungkapan-ungkapan zikir yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Di antaranya, di saat seorang anak memiliki atau diberikan anugerah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengajarkan kepada mereka untuk selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Maka seorang anak akan mengetahui bagaimana cara dia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pemberi nikmat. Begitupun di saat seorang anak misalnya saja menghadapi musibah, baik itu sakit ataupun kehilangan barang, kita pun perlu mengajarkan kepada anak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat ketika kita menghadapi musibah, yaitu dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Dengan kalimat ini kita perlu menjelaskan kepada anak bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia hakikatnya bukanlah milik kita, tapi seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah berikan kepada manusia hanyalah titipan dan amanah semata. Dengan kita mengetahui bahwa hakikat segala sesuatu adalah milik Allah, maka seorang anak insya Allah saat dia menghadapi musibah apapun, dia akan belajar sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zikir yang lain juga kita bisa ajarkan kepada anak di saat seorang anak ta'ajub ataupun terkagum pada sesuatu, maka kita perkenalkan dengan kalimat Subhanallah, yaitu kita memuji Allah dengan ungkapan Maha Suci Allah. Maka seorang anak akan menyadari bahwa sesungguhnya yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini hakikatnya mereka juga memuji Allah. Jika kita berikan kesadaran kepada anak tentang pentingnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh dalam pribadinya yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam pendidikan ruhiyah, orang tua juga perlu memperkenalkan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya melakukan zikir atau mengingat Allah. Karena melalui zikir ini, spiritualitas atau ruhiyah seorang anak akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang bersih hatinya
melalui proses zikir yang dilakukan setiap saat. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan banyak ungkapan-ungkapan zikir yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Di antaranya, di saat seorang anak memiliki atau diberikan anugerah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengajarkan kepada mereka untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Maka seorang anak akan mengetahui bagaimana cara dia mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Sang Pemberi nikmat. Begitupun di saat seorang anak misalnya saja menghadapi musibah, baik itu sakit ataupun kehilangan barang, kita pun perlu mengajarkan kepada anak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat ketika kita menghadapi musibah, yaitu dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Dengan kalimat ini kita perlu menjelaskan kepada anak bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia hakikatnya bukanlah milik kita, tapi seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah berikan kepada manusia hanyalah titipan dan amanah semata. Dengan kita mengetahui bahwa hakikat segala sesuatu adalah milik Allah, maka seorang anak insya Allah saat dia menghadapi musibah apapun, dia akan belajar sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zikir yang lain juga kita bisa ajarkan kepada anak di saat seorang anak ta'ajub ataupun terkagum pada sesuatu, maka kita perkenalkan dengan kalimat subhanallah, yaitu kita memuji Allah dengan ungkapan maha suci Allah. Maka seorang anak akan menyadari bahwa sesungguhnya yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini hakikatnya mereka juga memuji Allah. Jika kita berikan kesadaran kepada anak tentang pentingnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tumbuh dalam pribadinya yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dengan ikatan ruhiyah dan dengan menanamkan ibadah-ibadah dan contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk melejitkan jiwa spiritualitas atau kecerdasan spiritualitas anak melalui ibadah sholat, membaca Al-Quran, berzikir, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka insya Allah kecerdasan seorang anak itu akan tumbuh dengan mudah. Karena jika kita hanya memperkenalkan atau menekankan kecerdasan intelektual saja dan mengabaikan kecerdasan spiritualitas atau ruhiyah anak, maka kepribadian seorang anak belum cukup atau belum mampu untuk dia menjadi pribadi mukmin sejati. Karena dalam ibadah ruhiyah sangat erat kaitannya antara hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, untuk melengkapi pendidikan akidah dan ruhiyah anak-anak kita, maka penting bagi setiap orang tua untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang diajarkan di dalam Al-Quran maupun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan sebuah doa yang begitu indah, Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan yang indah dipandang mata, dan jadikan kami ya Allah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, demikian saja mengenai ikatan akidah dan ikatan ruhiyah yang menjadi benteng atau dasar yang kuat dalam pendidikan anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.